Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir banyak tapi suaranya belum semangat. Ustadz doakan yang jawab salam semoga panjang umurnya. Kurang keras aminnya ini. Yang jawab salam semoga panjang umurnya. Sehat badannya. Tambah rukun rumah tangganya. Yang lagi bisnis tambah maju bisnisnya. Yang sedang bekerja tambah naik jabatannya. Yang punya hutang lunas hutangnya. Ada yang punya hutang di sini? Yang mana orangnya? Oh iya, baik. Ustadz doakan ada yang belum punya jodoh di sini? Yang masih sendiri ada? Baik, yang akhwat, yang perempuan, yang belum punya jodoh, semoga ketemu jodoh yang soleh. Jodoh yang cerdas. Orang kaya. Ganteng. Minimal kayak Ahilman lah. Itu paling minimal ya. Yang laki-laki ada yang belum nikah? Kenapa Bapak yang jawab, Pak? Yang laki-laki yang belum nikah insya Allah ketemu jodoh yang solehah. Yang cantik. Anaknya orang kaya. Anak satu-satunya. Bapaknya udah tua. Punya penyakit jantung. Saya tahu yang diharapkan pasti warisannya, betul? Mudah-mudahan yang hadir hari ini semuanya masuk surga. Ustadz mau jawab salamnya semangat. Bisa? Mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ini panggilannya apa? Bapak Ibu, teman-teman atau jamaah? Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Ya, itu mah Ustadz yang sebelah ya. Baik, Ustadz akan sapa semua. Ayah, bunda, bapak ibu, para alim, para ulama, para sepuh yang mohon maaf tidak bisa Ahilman sebutkan satu persatu. Boleh tepuk tangan untuk Arafah Mina. Yang keras tepuk tangannya boleh? Tepuk tangan yang keras untuk Arafah Mina. Masya Allah. Tolong aminkan sama-sama. Mudah-mudahan Arafah Mina semakin Allah berkahi. Arafah Mina Tour and Travel semakin Allah rahmati. Dan semua harapan kebaikan yang sedang direncanakan, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Ya Rabbal. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apa kabar semuanya hari ini? Jawabannya gitu doang. Coba biar kompak. Kalau Ahilman tanya apa kabar, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Apa kabar semuanya hari ini? Sebentar, Ustaz lihat ini wajahnya beda-beda. Ada yang jawab Allahu Akbar ada. Ada yang alhamdulillah ada. Ada yang begini, alhamdulillah ada. Ada yang cuma ngeliatin orang doang, apa sih ada. Coba biar kompak, kalau bilang alhamdulillah tangannya ke depan, ke atas begini. 1, 2, 3. Yang keras suaranya. Wajahnya senyum. Apa kabar? Wajahnya senyum yang baik itu rumusnya 225. Berapa? 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tahan 5 jam. 5 detik, gak usah banyak-banyak. Lihat, Ahilman dari awal masuk sampai ke depan senyum terus atau enggak? Ustadz, kenapa harus seimbang senyumnya? Iya, karena kalau enggak seimbang kurang enak. Gak enak. Jadi kudu seimbang. Berapa rumusnya? 2 cm kemana?
Ke kanan, 2 senti kemana? Tahan berapa detik? Bisa? Coba senyum semua dulu. Senyum semua dulu. Oke, kalau senyum yang banyak masalah nggak kelihatan banyak masalah. Kalau senyum yang banyak cicilan nggak kelihatan banyak cicilan. Kan Ustadz lihat ini wajahnya hampir sama semua ya. Kelihatan wajah banyak masalah kelihatan ya. Coba, kalau Ustadz tanya yang pertama apa jawabannya? Lebih keras? Oke. Luar biasa gimana tangannya? 1, 2, 3. Lebih semangat? Oke. Allahu Akbar gimana tangannya? Kepalkan tangannya. Gimana Allahu Akbar? Oke. Latihan. Apa kabar semuanya hari ini? Sebentar. Masih ada yang bingung kelihatannya. Masih ada yang ada ya. Biar semangat, Ustadz mau ambil story Bapak Ibu yang hadir di sini. Boleh apa enggak? Boleh? Ustadz Instagramnya enggak banyak followernya. Cuman 400 ribuan aja ya. Tapi yang paling penting bukan followernya. Yang paling penting centang birunya ya. Saya mau ambil wajah-wajah orang Surabaya. Boleh? Boleh? Tapi syaratnya harus semangat. Saya nggak mau teman-teman yang lihat Instagram saya negatif vibes-nya. Pengennya yang positif. Boleh? Boleh? Oke. Kalau ada kamera jalan, angkat tangan, dadah-dadah ya. Jangan kemudian pas kamera datang, jangan begitu. Senyum, angkat tangan, nanti Ustadz akan ambil apa kabar semuanya kompak. Bisa? Boleh? Biar tambah semangat, tepuk tangan buat kita semua yang hadir hari ini. Oke. Mau pakai filter apa? Biar agak glowing sedikit mungkin ya. Baik, ini ada yang bagus ini ya. Namanya filter view. Jadi wajahnya biru semua, bagus ini ya. Siap Bu? Siapa? Siap teman-teman semua? Oke, saya mulai dari sini kali. Kayaknya enggak deh, sini aja deh. Ini kelihatan wajah banyak persoalan sekali sebelah sini ya. Sebelah sini aja. Oke? Oke. Ibu bapak di Surabaya. Kan tadi lamun kamera lewat dada-dada. Ini mah. Kamera lewat dada-dada. Oke, bisa? Oke. Ibu bapak di Surabaya. Masya Allah. Apa kabar semuanya hari ini? Apa kabar semuanya hari ini? Takbir. 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 Semua tepuk tangan yang meriah untuk kita semua yang hadir. Masya Allah. Wih, keren banget. Mau lihat videonya? Gampang, follow Instagram saya. Ya. Apa Instagramnya? Ahilman Fauzi. Apa? Ahilman Fauzi. Kalau pusing nyarinya, cari yang ada centang birunya ya. Itu insya. Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Senang banget hari ini saya bisa hadir di Surabaya. Masya Allah, tabarakallah. Jujur ya, kalau boleh saya cerita, saya tuh capek banget. Semalam baru pulang jam 1 malam di rumah. Tadi subuh jam 3 langsung berangkat ke bandara. Pesawat jam 6 menuju Surabaya. Jujur, kalau bicara capek. Tapi sampai sini capeknya hilang. Tahu nggak kenapa? Karena Ustadz ketemu sama orang Surabaya yang keren-keren luar biasa, Masya Allah. Saya berharap ini bukan hanya menjadi pertemuan kita yang pertama, tapi insya Allah Allah berikan kebaikan untuk kita bisa bertemu sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur ya, Ustadz mau tanya, ada yang pernah lihat wajah saya sebelumnya? Ada yang pernah lihat?
Lihat di televisi ada? Di YouTube? Di Instagram? Di TikTok? Ada? Jujur, bagusan yang di video atau aslinya? Jangan ada dusta di antara kita. Ustadz, tidak penting antara yang video ataupun aslinya. Yang paling penting hari ini kita bisa ketemu. Betul apa betul? Iya apa iya? Tepuk tangan dong buat semua yang hadir hari ini, Masya Allah. Maka Ahilman, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di awal pertemuan ini kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita percaya dan kita yakin hari ini kita bisa bertemu hakikatnya atas kudroh dan irodahnya Allah. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi kalau Ustaz tanya, tolong jawab yang keras. Siapa yang melembutkan hati kita pagi ini? Siapa yang meringankan langkah kita pagi ini? Siapa yang memudahkan pertemuan kita pagi ini? Siapa yang menjadikan perjumpaan kita pagi ini? Hakul yakin ini semua Allah yang sudah mengatur segalanya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang gak pernah nyangka kapan dia bisa ketemu sama Ahilman. Ahilman juga sama. Gak pernah kepikiran ketemu sama calon bidadari surga semua. Jangan amin dulu. Karena saya baru bilang calon. Calon tuh banyak yang gak jadi biasanya ya. Jadi dong Ustadz, iya saya gak pernah nyangka. Tapi percayalah, kalau Allah yang sudah ngatur pasti terjadi. Betul? Sekarang saya mau tanya. Kalau manusia yang punya keinginan pasti terjadi atau ada kemungkinan tidak terjadi? Saya ulangi pertanyaannya. Kalau kita manusia punya keinginan pasti terjadi atau belum tentu terjadi? Setuju. Kalau kita yang punya keinginan lebih banyak yang tidak terjadi. Betul? Gak usah jauh-jauh lah. Ibu nikah sama suami yang sekarang. Kan gak direncanakan. Dulu ibu deketnya sama yang calon polisi itu loh Bu. Yang gak jadi itu loh. Betul apa betul? Tapi Allah takdirkan kita bersuami hari ini dengan yang ada. Kenapa? Iya, karena di atas itu semua ada takdir yang menentukan segalanya. Takdir siapa? Sekarang pertanyaannya. Kalau Allah yang sudah punya keinginan pasti terjadi atau belum tentu terjadi? Kalau Allah yang sudah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Setiap perkara, setiap urusan, jika Allah yang sudah mau, jika Allah yang sudah ingin, tinggal Allah katakan apa? Kun fayakun. Jadilah, maka terjadilah. Maka hari ini pertemuan kita hakul yakin semua sudah diatur dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Maka Ahilman, kalau pertemuan ini karena Allah, pertemuan ini untuk Allah, pertemuan ini di jalan Allah, maka tolong pastikan, luruskan niat kita, lembutkan hati kita bahwa kita bertemu hari ini agar kita bisa semakin mencintai dan dicintai oleh Allah. Setuju? Maka ada satu doa yang doa ini bisa Bapak Ibu amalkan dan bacakan agar setiap aktivitas kita berada dalam jalan kebaikan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Ahilman sekali, Bapak Ibu sekali ya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Perhatikan, ini artinya bagus sekali. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami, nas'aluka kami bermohon kepadamu, apa? Ridhoka, ridhomu, wal jannah dan surga. Saya mau tanya, tolong angkat tangan, katakan saya,
Siapa di sini yang ingin masuk surga? Masih ada yang belum keluar suaranya. Siapa masuk surga? Ayah. Kayak nggak pede gitu. Coba lebih keras, lebih kompak. Siapa yang ingin masuk surga? Oke. Siapa yang ingin masuk surganya surga Firdaus? Oke. Siapa yang ingin masuk surganya sekeluarga? Terakhir. Siapa yang ingin masuk surganya sekarang? Kalau sekarang nggak ada yang mau ya. Padahal mohon maaf, mendingan sekarang daripada nanti enggak. Betul apa betul? Orang, kenapa Ahilman tanya ingin masuk surga? Karena di antara, catat baik-baik ini, di antara janji yang Allah siapkan untuk kita yang datang ke majelis ilmu, ke tempat belajar apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk datang ke jalan ilmu, ikut majelis ilmu, ikut taklim, ikut pelatihan, ikut training, setiap langkahnya maka Allah akan mudahkan untuknya masuk ke dalam surga. Maka ada taman-taman surga sebelum surga yang sebenarnya. Apa itu? Raudhah min riyadil jannah, di antaranya adalah majlis ilmu. Maka Bapak Ibu, teman-teman sekalian, niatkan kita hadir hari ini bukan semata-mata ingin sekedar belajar tentang urusan dunia kita, tapi lebih dari itu, kita ingin belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Maka Ustaz tanya, senang enggak hari ini ketemu di sini? Ikut acara ini senang atau enggak? Bahagia atau tidak? Catat, apa yang membuat kita bahagia? Karena kita mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Setuju? Kalau kita yakin yang mempertemukan kita Allah, ini semua karena Allah, maka jadikan kesempatan ini untuk bersyukur kepada siapa? Allah. Bunda, ayah, teman-teman sekalian, mau enggak hidup kita bahagia? Mau bahagia? Mau aja, mau banget. Cius. Mie apa? Mie ayam. Ya. Ahilman, kalau mau bahagia kuncinya apa? Syukur. Apa? 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 Syukur. Ustadz, apa itu syukur? Syukur itu melapangkan hati untuk berterima kasih kepada Allah atas semua apa yang Allah beri dalam hidup kita. Kalau yang Allah kasih, gak mungkin sesuatu yang buruk. Pasti semua adalah kebaikan. Setuju? Setuju? Sekarang Ustaz tanya, mohon izin, yang hadir hari ini ada yang sedang punya masalah? Ada? Yang mana orangnya? Ustaz gampang, kalau mau lihat siapa yang paling banyak masalah gampang. Lihat aja yang duduknya nyender ke kursi. Iya. Yang paling nyender paling banyak masalah Ustaz. Kenapa? Iya, karena di rumahnya tidak punya sandaran. Jadi pas acara teh nyari sandaran terus ya. Yang mau bahagia bersyukur. Karena kunci bahagia itu ada pada syukurnya. Tolong catat ini. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Status hari Sabtu itu. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan. Ustaz sekali, Bapak Ibu sekali, jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Jelas? Hari ini senang gak kita bertemu di sini? Senang gak kita berkumpul di sini? Oke, biar tambah senang, coba angkat tangan kanannya boleh? Oke, kemudian simpan di pundak sahabat kita yang sebelah kanan. Oke. Sekarang ikuti kata-kata Ahilman. Oke? Bismillah. Sahabatku, besti. Alhamdulillah. Hari ini kita semua bisa bertemu
di acara Millennials Growth Class. Besti-besti, bismillah ya. Mulai hari ini hidup kita harus bahagia. Jangan sedih. Jangan galau. Besti-besti, lihat aku coba. Senyum sedikit coba. Kalau ingin bahagia, perbanyak bersyukur. Jangan ngeluh. Nikmat Allah itu sangat banyak. Sedangkan masalah kita sedikit. Tenang aja. Ada Allah. La tahzan. Innallaha ma'ana. Besti-besti, yakin ya, setelah ini hidup kita akan lebih bahagia. Nanti kalau kamu bahagia, ajak saya. Kalau kamu sukses, panggil nama saya. Janji ya. Serius. Janji ya. Bismillah. Saya doakan kamu bahagia. Angkat tangan kiri kita boleh? Simpan di pundak kiri kita sekarang gantian. Oke. Ikuti kata-kata Ustadz Hilman. Bismillah. Sahabatku. Besti-besti. Alhamdulillah. Saya juga bersyukur banget. Hari ini bisa hadir di acara ini. Besti-besti, bismillah. Mulai hari ini saya akan banyak bersyukur. Tapi kelihatannya kamu yang banyak ngeluh. Mulai hari ini kamu jangan sedih. Jangan galau. Tenang saja. Buanglah mantan pada tempatnya. Besti-besti, yakin ya, hidup kita akan bahagia. Usaha kita tambah maju. Bisnis kita tambah sukses. Nanti kalau kamu sukses, ingat nama saya. Panggil nama saya. Besti-besti, janji ya, kita berteman di dunia. Nanti kita bersama sampai di surga. Kalau kamu masuk surga, panggil nama saya. Ajak saya. Sebut nama saya. Kita pernah berteman di dunia, nanti bertetangga di surga. Janji ya. Salaman kiri dan kanannya sekarang. Salaman, salaman. Iya, salaman, salaman, salaman. Oke. Tepuk tangan buat kita semua yang hadir hari ini, Masya Allah. Oke. Ustadz akan mulai ini materinya sekarang. Saya mau tanya, tolong jawab, angkat tangan, katakan saya. Siapa di sini yang hidupnya ingin lebih bahagia? Siapa di sini yang hidupnya ingin lebih berhasil? Siapa di sini yang hidupnya ingin tambah berkah? Siapa di sini yang punya hatinya pengen tambah tenang? Oke, mau semua? Mau? Cius? Mie apa? Ganti dong, mie ayam udah tadi kan? Oke. Bunda, ayah, teman-teman sekalian, kalau hidup kita mau berhasil, mau sukses, dengan izin Allah kita mau diberikan banyak kebaikan, tolong perbaiki hubungan dalam kehidupan kita. Kepada siapa saja Ustadz? Saya bagi 3 saja. 1, ini yang paling utama, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pertama? Perbaiki hubungan kita dengan siapa? Allah.
Bapak Ibu, siapa yang ngatur hidup kita? Siapa yang mengatur rezeki kita? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang mematikan kita? Kemana tujuan kita? Menuju Allah. Maka Bapak Ibu, kalau hidup kita mau tambah baik, kalau urusan bisnis kita mau tambah lancar, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kuncinya. Ustadz Hilman, dari mana kita mulainya? Sederhana saja. Mulai dari hati kita untuk meyakini tentang apa? Tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, iman itu menjadi penting dalam hati ini. Ustadz, apa itu iman? Sering kita bahas di pesantren, mungkin yang pernah belajar. Iman itu kan artinya al-i'tiqadu bil qalbi wa iqrarum bil lisani wal a'malu bil arkani. Iman itu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Tentang apa Ustadz? Tentang keyakinan kita kepada siapa? Allah. Hati yakin. Tolong catat ini. Ada 3 keyakinan yang harus Bapak Ibu, teman-teman sekalian pahami tentang bagaimana keyakinan hati ini kepada Allah. Yang pertama, yakin tidak ada satupun yang lebih mencintai kita kecuali siapa? Allah. Mohon izin ya. Mungkin di sini ada yang pernah disakiti gitu ya. Mungkin ada teman-teman saya yang ngerasa pernah berharap sama seseorang, aku anggap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah misalnya ya. Misal gitu ya. Kita berharap banyak sama orang itu, tapi kemudian dia pergi ninggalin kita. Manusia berpotensi menyakiti kita, tapi Allah tidak akan mungkin menyakiti kita, betul? Maka bunda, ayah, teman-teman sekalian, kalau ada yang sedang sakit hati, lagi patah hati, lagi terjatuh dalam hidupnya, percayalah, kalaupun itu sulit, maka pastikan kesulitan itu adalah bukti kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa Ustadz? Iya, karena disadari atau tidak, mohon maaf, kadang-kadang kita itu kalau sedang ada masalah, jadi lebih dekat sama Allah, setuju? Kadang-kadang kita ini kalau sedang diuji, dapat musibah, kadang-kadang itu adalah momentum titik balik untuk kita bisa makin dekat dengan Allah. Sepakat? Jadi, kalaupun ada yang dikasih musibah, dikasih ujian, kalau sudut pandangnya bahwa tidak ada yang paling mencintai kita kecuali Allah, maka kita akan yakin, kalaupun itu musibah, maka di situ ada hikmah yang Allah berikan untuk kita. Maka tolong catat yang pertama, tidak ada satupun yang paling mencintai kita kecuali siapa? Bapak Ibu, teman-teman, hari ini hadir ke tempat ini karena sayangnya siapa? Rahmatnya siapa? Allah. Karena Allah masih sayang sama kita. Allah cinta sama kita. Karena di antara ciri jika Allah mencintai hambanya, apa? Allah akan mudahkan hambanya untuk mendekat kepadanya. Mendekat dengan ilmunya. Mendekat dalam kebaikan di dalamnya. Berarti kalau teman-teman mikir gini, Hilman, kenapa ya aku datang ke sini? Kenapa ya aku hadir di sini? Jawabannya, karena Allah sayang sama kita. Setuju? Sepakat? Maka yang pertama, yakin di hati, tidak ada satupun yang paling mencintai kita kecuali siapa? Allah. Yang kedua, yakin tidak ada yang paling mengerti tentang kita kecuali siapa? Ibu bapak, teman-teman sekalian, kita aja nggak tahu hidup kita besok akan jadi apa, betul? Jangankan besok, 1 jam ke depan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. So, terus gimana Ustadz? Belajarlah meyakini tidak ada yang tahu tentang kita kecuali siapa? Allah. Maka sekarang, kalau sedang hadir di tempat ini, prasangka yang baik-baik, bicara yang baik-baik. Kenapa? Karena Allah merekam sebenarnya apa yang kita ucapkan dan kita sangkakan. Maka yang ketiga, yakin tidak ada yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali siapa? Allah. Tahu nggak Bapak Ibu, apa yang membuat hidup kita terasa berat? Saya ulangi pertanyaannya. Bapak Ibu, tahu nggak apa yang membuat hidup kita terasa berat? Oke, saya jawab ya. Seringkali yang membuat hidup kita terasa berat karena apa?
Karena terlalu berharap kepada selain Allah. Setuju? Ibu berharap sama suami, capek apa enggak? Sakit, di mana sakitnya? Ya, sakit Ustaz. Contoh ya, ibu misalnya begini, ibu punya masalah sama suami. Ibu pengen suami ibu berubah. Ibu bilang gini sama suami, ayah teh berubah tuh. Mama teh udah gak kuat sama ayah teh. Pengen banget ayah tuh berubah banget. Mohon maaf, semakin ibu bilang gitu, suami ibu berubah atau tidak? Paling gini jawabannya, hidup siapa? Kepala siapa? Badan siapa? Gitu kan? Terus dia jawab gini, masbullah. Apa masbullah itu? Makin berharap ke manusia, makin sakit. Catat ini. Saya percaya ada orang yang bisnis, percaya kepada rekan bisnisnya. Apa yang terjadi? Ketika dihianati, ketika disakiti, sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Di sini. Maka tolong catat ini ya. Tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya terluka dengan harapanmu sendiri. Status hari Sabtu malam Minggu cocok itu tuh ya. Tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya terluka dengan apa? Dengan harapanmu sendiri. Maka sering Ustaz sampaikan. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Status hari Minggu itu. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup. Dan tidak ada yang paling pahit kecuali saat aku terlalu berharap kepada manusia. Setuju? Betul? Maka kunci pertama tauhid, iman. Yang mengatur hidup kita siapa? Yang mengatur rezeki kita siapa? Berarti mohon maaf ya, yang hari ini lagi pusing urusan rezeki, urusan harta, urusan duit. Hei, berhenti mengeluh. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Tahu, Allah tidak mungkin memberikan beban kepada kita. Kecuali Allah tahu pundak dan hati kita mampu menerima beban itu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Betul? Maka tugas kita apa? Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena ternyata banyak orang yang sibuk mencari rezeki. Tapi mereka lupa kepada zat yang maha memberi rezeki. Saya ulangi. Status hari Senin itu catat tuh. Banyak orang yang sibuk mencari apa? Rezeki. Tapi dia lupa kepada yang maha memberi. Betul? Millennials yang masih muda. Selama ini kita terlalu mencintai ciptaannya. Kita lupa untuk mencintai penciptanya. Ujungnya apa? Sakit. Sakit. Ustaz, tahu nggak apa? Ustaz, aku tuh lagi sedih banget Ustaz. Kenapa? Iya, karena laki-laki yang aku cintai itu nikah sama orang lain Ustaz. Sesakit apa? Sakit banget Ustaz. Aku tuh berharap banget dia tuh akan jadi pasangan aku. Tapi gak ada angin, gak ada hujan. Kemudian dia ninggalin aku Ustaz. Terus gimana sekarang? Iya Ustaz, setelah aku putus sama dia, aku jadi gak bisa makan apa-apa. Emang kenapa? Iya, karena hampir semua menu makan pernah aku makan bersama dengan dirinya. Lihat nasi, inget dia. Lihat sate yang enak tuh apa deket yang wali kota itu? Ya tadi saya sarapan itu tadi. Ya. Ustaz, aku tuh lihat sate inget dia. Lihat nasi inget dia. Sakit. Terus gimana? Iya Ustaz, setelah aku putus sama dia, aku jadi gak bisa pulang Ustaz. Hah? Emang kenapa? Iya, karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Sakit Ustaz. Lihat jalan, lihat lampu merah. Sakit. Shh. Yang lagi patah hati, yang lagi sakit hati, balikin tauhid kita ke Allah. Shh. Allah memutuskanmu dengan orang itu karena Allah sedang mencari orang terbaik untuk dirimu. Masuk? Masuk Pak Eko? Catat status hari apa itu? Selasa. Iya.
Allah tidak mungkin mematahkan hatimu. Allah tidak mungkin menghancurkanmu. Kecuali Allah tahu, iya, selama ini engkau terlalu mencintai ciptaannya, tapi engkau lupa kepada yang menciptakannya. Betul? Allah sengaja memutuskanmu, menjauhkanmu, mematahkan hatimu. Karena Allah sedang siapkan orang lain yang lebih baik untuk dirimu. Kalau kamu maksain sama dia, sakitnya jadi 2 kali. Lebih baik sakitnya sekarang daripada nanti tambah sakit, setuju? Yang lagi usaha, yang lagi bisnis, Ustadz, kenapa dia nipu saya? Kenapa dia ngambil usaha saya? Kenapa dia nipu bisnis saya? Shh, Allah buka rekan kerja kita yang nipu itu. Agar semakin kita nggak terlalu tenggelam dengan itu semua. Mungkin selama ini hati kita terlalu berharap kepada siapa? Kepada ciptaannya, tapi lupa kepada yang menciptakannya. Ini poinnya. Maka Bapak Ibu, perbaiki hubungan kita dengan siapa? Allah. Maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan siapapun. Maka yang kedua, bagaimana caranya Ustadz? Setelah hati ini kuat, lisan. Ingat, apapun yang terjadi, itu lisan harus keluar kalimatnya Allah. Dikasih nikmat, apa kalimatnya? Dikasih nikmat, apa kalimatnya? Alhamdulillah. Dikasih musibah, apa kalimatnya? Innalillah. Melihat yang mempesona, apa kalimatnya? Masya Allah. Melihat sesuatu yang kurang baik, apa kalimatnya? Subhanallah. Ketika berbuat salah, apa kalimatnya? Astagfirullah. Ketika berjanji, apa kalimatnya? Coba ulangi. Dikasih nikmat, apa kalimatnya? Alhamdulillah. Dikasih musibah, apa kalimatnya? Innalillah. Ketika melihat yang mempesona, apa kalimatnya? Masya Allah. Melihat yang kurang baik? Subhanallah. Ketika berbuat salah? Astagfirullah. Ketika berjanji? Insya Allah. Lihat Ustadz Hilman. Kok ada yang bilang astagfirullah barusan? Iya. Jadi begini, kalau yang keluarnya kalimat Allah, maka mindset kita pasti akan ada kebaikan di dalamnya. Setuju? Bapak Ibu, jangan mengandalkan kemampuan kita. Kita ini lemah, betul gak sih? La haula wala quwata illa. Jangan mulai hari ini ganti kalimatnya. Alhamdulillah. Punya suami yang soleh. Bisnis untung. Usaha lancar. Punya anak yang soleh. Punya suami yang kurang soleh. Tetap kalimatnya apa? Allah. Kalau jadi bahan syukur, alhamdulillah. Kalau jadi bahan sabar, innalillah. Betul? Semua pasti ada kebaikan. Maka nanti yang ketiga apa? Asyukru bil amal. Iman itu tunjukkan dengan amal. Gimana? Lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah benci. Saya ulangi. Lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah. Ustadz, jadi mikirnya gini, kalau kita usaha, mikirnya bukan hanya untung rugi, bukan hanya itu. Tapi mikirnya halal gak ya? Ini haram gak ya? Terus berkah gak ya? Jadi bukan lagi, ini gede loh gajinya, bukan hanya itu. Tapi mikirnya adalah halal gak ya? Berkah gak ya? Itu yang paling penting. Mengantarkan ke surga gak ya? Ibu lihat misalnya, bapak lihat, ini ada ribanya enggak ya? Ada sesuatu yang buruk enggak ya? Ada sesuatu yang jelek enggak ya? Jadi mikirnya, Allah suka enggak ya? Kalau Allah suka, lakuin. Tapi kalau Allah enggak suka, Allah enggak ridho, tinggalkan. Kenapa? Mohon maaf ya, jangan terlalu mengikuti apa yang kita inginkan, tapi ikuti apa yang Allah inginkan. Kalau yang Allah inginkan, pasti itu yang terbaik untuk kita. Setuju? Tapi Ustadz ini kecil hasilnya. Ini enggak profitable Ustadz. Apa bahasanya tuh? Ini enggak menguntungkan Ustadz. Ini enggak kelihatan Ustadz. Shh. Mikirnya gini. Allah maha kaya.
Allah tidak mungkin memiskinkan kita kecuali kita ikuti apa yang Allah perintahkan dalam hidup kita. Setuju? Bapak Ibu, tolong saya tanya ini, pilih mana? Kaya gelisah, miskin tenang. Tidak ada pilihan ketiga, hanya dua pilihan ini. Kaya gelisah atau miskin tenang? Oke, semua sama betul? Pengen kaya, tenang. Khusus ibu-ibu, tolong jawab, pilih mana? Punya suami ganteng, menggelisahkan, atau abstrak menenangkan? Saya nggak bilang jelek ya, abstrak aja lah, nggak jelas maksudnya begitu. Semua pasti jawab, Ustadz, yang paling penting itu ketenangan, setuju? Yang ngasih tenang itu siapa? Bukan kita loh, tapi Allah. Betul nggak? Maka ada prinsip begini, tolong catat ini, status hari Rabu ini. Jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti senang. Ulangi. Tenang, saya tahu ini Pentium 2 semua, tenang. Saya ulangi ini ya. Jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu, yang tenang pasti. Betul? Jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti. Yang ngasih tenang itu siapa? Berkah namanya. Jadi berkah itu bukan banyak. Tapi berkah itu apa? Ketika kita bisa menikmati apa yang Allah beri untuk semakin dekat dengan Allah. Itu berkah. Kalau kita dikasih banyak hal, seakan-akan banyak, tapi jauh dari Allah, namanya bukan nikmat, namanya istidraj. Apa namanya? Ustadz, tapi ini untung, rumah saya besar, mobil saya bagus. Iya, tapi tidak menjadikan kita makin tenang, nggak jadi lebih dekat sama Allah. Namanya bukan nikmat, namanya istidraj. Seakan-akan angkat derajat, padahal menjatuhkan kehidupan kita. Berapa banyak orang yang terlena dengan kehidupan, kemudian dia lupa, betul, dalam kehidupannya. Setuju? Saya tanya, ibu makan di restoran sama di pinggir jalan enakan yang mana? Tergantung duitnya lah. Ya. Makan, mohon izin ya. Makan antara yang murah dan mahal enakan mana? Tergantung. Sekarang saya mau tanya, yang ngasih nikmat makan itu siapa? Allah. Boleh jadi, mohon maaf ya, mungkin yang murah lebih enak, betul? Tapi juga yang mahal bisa lebih enak, betul? Yang ngasih enak siapa? Perhatikan, doa mau makan apa kalimatnya? Allahumma barik lana fima rozaqtana waqina. Bukan minta Allahumma lazidna, bukan minta Allahumma kathirna, bukan. Tapi barik lana, ya Allah berkahi kami. Dimanapun makannya nggak penting. Yang penting Allah berikan keberkahannya. Setuju? Sama kayak gini deh. Ibu makan dengan apapun kan enak. Asal dengan suami ibu makannya, betul? Nggak penting makannya apa. Yang penting makannya bersama kamu yang aku cintai. Status hari apa itu? Malam Jumat lagi ya, cocok berarti. Itu hidup. Maka catat ini ya sayang, bunda, ayah, teman-teman. Perbaiki hubungan kita dengan siapa? Allah. Maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan siapapun. Lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah benci. Mulai hari ini, next stepnya, kita mikirnya gini, Allah suka gak ya? Allah ridho gak ya? Allah kira-kira membolehkan saya untuk ambil ini gak ya? Kalau itu yang dihadirkan, insya Allah hidup kita akan tambah bahagia. Setuju? Ya, terutama yang wajib-wajib, sholat, dijaga nih. Adik-adikku sayang, Ahilman berpesan sekali ya. Jika hidupmu ingin tambah baik, jaga sholat. Karena sholat itu tiangnya agama kita. As-sholatu imaduddin.
Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang tegak salatnya, tegak agamanya. Barang siapa yang rusak salatnya, maka rusak agamanya. Dan kalau bisa yang wajib ada berapa? 5. Subuh, terus zuhur, terus asar, terus maghrib, terus kalau mau lebih sempurna tambahin yang sunnah. Kalau Ahilman berpesan jaga 3 sholat sunnah. 1 sholat tahajud. Belajar bangun di sepertiga malam ya. Karena orang yang ahli tahajud itu Allah angkat kemuliaan dalam hidupnya. Ini nyata. Ini nyata. Karena Allah itu di setiap sepertiga malam Allah turun ke muka bumi. Kemudian Allah mencari di antara hambanya mana yang tahajud. Mana yang tahajud. Allah nyari. Jika ada di antara mereka yang sedang punya dosa. Mereka minta ampun kepada Allah. Maka Allah ampuni dosanya. Jika ada di antara mereka yang sedang sulit. Menengadahkan telapak tangan. Ya Allah. Mudahkan urusan saya. Maka Allah akan bantu urusan kita. Bahkan di surat Al-Isra ayat 79. Surat apa? Ayat berapa? 79. Lihat kalimatnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan di waktu sebagian malam bangunlah, dirikan sholat tahajud sebagai tambahan untuk dirimu. Lihat, niscaya Allah akan angkat derajatmu maqamam mahmuda, ke tempat yang paling terpuji. Teman-teman sayang yang milenial ini, mau mulia dalam hidup, tahajud. Mau sukses, tahajud. Mau berhasil, tahajud. Mau mudah urusan, tahajud. Maka nanti lanjutkan. Jangan tinggalkan kalau bisa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunnah 2 rakaat fajar sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta. Bukankah itu yang kita cari selama ini? Dunia. Ternyata ada cara, ada jalan. Dunia kita bisa kita dapatkan. Bahkan lebih baik jaga sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kalau sholat sunnahnya aja dunia beserta isinya, maka bagaimana dengan sholat subuh berjamaahnya? Dunia, akhirat beserta isinya. Maka nanti yang ketiga, sholat sunnah duha. Barang siapa yang tidak tertinggal 4 rakaat duha di pagi hari, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Bapak Ibu, hidup cukup itu enak atau tidak? Kadang-kadang kita nggak usah minta banyak. Karena yang banyak belum tentu cukup, betul? Minta yang cukup aja. Pas mau bangun rumah, cukup. Renovasi rumah, cukup. Ganti kendaraan, jalan-jalan, mau haji umroh, sama Arafah Mina, mau ke Kapadokia, cukup. Nikmat hidup cukup itu, betul? Yang nyukupin kita siapa? Kadang-kadang, punten, yang bikin hidup kita capek bukan keadaannya, tapi hati kita yang tidak pernah merasa cukup. Setuju? Hidup ini mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi dan gaya hidup kita. Setuju? Ujungnya apa? Kalau gengsi, sekarang ada penyakit namanya SMS. Apa? Susah melihat orang senang, senang melihat orang. Namanya apa? Bahasa Arabnya hasad. Apa? Susah melihat orang senang, senang melihat orang. Tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga pasang parabola, kita minum Paramex, ada. Tetangga beli iPhone Pro Max, kita minum Promah, ada. Capek. Bunda, ayah, teman-teman, catat ini.
Jangan membandingkan hidup kita dengan siapa? Orang lain. Karena masing-masing orang pasti beda dan tidak sama. Setuju? Ibaratnya jangan mengukur kaki kita dengan ukuran sepatu orang lain. Karena masing-masing kaki beda ukurannya, beda baunya. Betul? Kaki kita 38, pakai yang 42, apa yang terjadi? Longgar, ya? Kita 38, pakai yang 36, apa yang terjadi? Sempit, betul? Terus gimana Ustadz? Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Maka Allah perbaiki hubungan kita dengan siapapun. Maka nanti yang kedua, kalau sama Allah sudah baik, sudah benar. Yang kedua sama manusia. Siapa di antaranya? Satu, orang tua kita. Teman-teman millennials yang ahilman cintai karena Allah. Ridullah fi ridul walidain. Wasuhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Murka bencinya Allah ada pada murka bencinya orang tua. Muliakan orang tuamu, maka Allah muliakan hidupmu. Bahagiakan orang tuamu, maka Allah muliakan dan bahagiakan kehidupan. Sedikit saya cerita boleh ya. Saya itu besar sejak kecil anak yatim. Ayah saya meninggal ketika saya usia SMP. Waktu di pesantren. Ibu kami pekerjaannya jualan di pasar. Ayah kami bantuin ibu di pasar, kuli di pasar. Saya itu waktu kecil nakal banget, Bu. Nakal. Kalau main bola, belum pecah kaca tetangga, belum beres main bolanya. Masya Allah. Sampai banyak orang yang komplain ke ibu saya. Ibu, iya, ini kok si Hilman nakal bener. Apa jawaban ibu saya? Shh, maafin anak saya. Insya Allah nanti anak saya bakal jadi ustadz. Saya bilang ke ibu saya, ustadz dari mana? Ustadz dari mana? Mamah tukang jualan di pasar, bapak juga jualan di pasar, ustadz dari mana? Apa jawaban ibu saya? Shh, gak boleh gitu nak, aminkan saja. Apa kalimatnya? Amin. Maka singkat cerita, lulus SD, saya dimasukin ke pondok, ke pesantren. Saya pesantren di Garut. Setelah itu, kata ibu saya begini, Iman belajar yang benar ya di pesantren ya. Kelas 2 SMP, 2 pesantren itu, ayah saya wafat. Maka saya bilang ke ibu saya, Ma, sekarang gimana bapak sudah meninggal? Gimana biayanya? Kata ibu saya, enggak apa-apa. Nanti mama yang cari aja. Jadi beliau single parent sendirian. Tapi syaratnya cuma satu ya. Iman harus jadi anak yang soleh. Jadi anak yang pinter. Biar dapat keringanan biaya dari sekolah. Biar dapat beasiswa. Maka kemudian saya sekolah seperti biasa di pesantren. Kelas 1 SMA. Ibu saya sakit, stroke. Ibu saya gak bisa ngapa-ngapain lagi. Cuman bilang gini ke saya. Kalau Hilman mau sekolah. Hilman harus dapat beasiswa. Karena mama udah gak bisa ngasih biaya lagi buat Hilman. Saya bilang ke ibu saya akan perbaiki hidup saya. Dan saya yakin mama doakan saya. Maka kalau saya libur dari pesantren, saya pulang ke rumah, saya nyuapin ibu saya. Pasti nyuapin ibu saya. Karena ibu saya kan bergeraknya kurang sempurna begitu. Kalau setiap makan pagi itu sarapan, ibu saya suka nonton ceramah ustadz-ustadz di TV. Satu kali ibu saya bilang gini, Iman, iya mah, nanti mama bakal nonton Iman ceramah di TV ya, kayak ustadz-ustadz itu. Terus saya bilang ke ibu saya, enggak mungkin mah, dari mana? Kita orang desa, kita orang kampung, enggak mungkin. Apa kata ibu saya? Shh, enggak boleh gitu, aminkan aja. Apa kalimatnya? Amin. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, nanti Hilman sekolah pakai bahasa Inggris ya. Maksudnya ke luar negeri. Saya bilang gak mungkin, mah dari mana? Kata ibu saya, shh, gak boleh gitu. Aminkan saja. Ibu saya pernah dapat sejadah, gambarnya Ka'bah. Dari orang yang pulang haji umroh. Saya lihat ibu saya, kalau setelah sholat baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Setiap selesai sholat, pasti baca talbiyah. Satu malam saya hampiri ibu saya.
Ibu saya lagi baca talbiyah ba'da tahajud, kemudian saya peluk ibu saya. Mama tuh kenapa kalau setelah sholat suka baca talbiyah? Kata mama saya, Iman, mama tuh ingin sekali berangkat ke Baitullah. Terus saya tanya, mama kenapa nggak berangkat ke Baitullah? Kata ibu saya, dari mana uangnya? Mama nggak punya uang. Diusapin pipi saya. Kalau mama nggak sempat berangkat ke Baitullah, mama doakan ya, Iman bisa bolak-balik ke Baitullah. Apa kalimat saya? Amin, amin. Hadirin, Bapak Ibu, teman-teman millennials yang Ahilman cintai. Hari ini, dengan izin Allah, apa yang pernah ibu saya ucapkan kejadian semua. Ibu saya pernah bilang nanti Hilman ceramah di TV ya, kayak ustad-ustad itu. Sekarang kesampaian. Tapi saya sedih. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi. Karena ibu saya lebih duluan dipanggil usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dapat kesempatan sekolah ke Jepang. Pernah ke Amerika. Safari dakwah ke Kanada. Sempat ke Timur Tengah. Tapi saya sedih. Karena ibu saya nggak pernah tahu kalau anaknya pernah terbang ke sana kemari. Banyak orang yang bilang, Ustaz Hilman masih muda keren ya, hebat ya. Shh, yang hebat bukan saya. Tapi yang hebat doa ibu saya. Yang keren bukan saya. Tapi yang keren adalah doa ibu saya. Hari ini kita bisa bimbing tour and travel haji umroh. Bolak-balik haji dan umroh dengan izin Allah. Tapi tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya. Untuk bisa berangkat ke Baitullah. Tapi saya percaya. Apa yang hari ini kita dapatkan adalah doa dari orang tua kita. Maka catat ini, teman-teman saya, adik-adik saya. Kalau Anda mau sukses, kalau Anda mau bahagia, bahagiakan orang tuamu. Kalau Anda mau hebat, hebatkan orang tuamu. Demi Allah, tidak akan pernah habis seorang anak yang membahagiakan orang tuanya. Perbaiki hubunganmu dengan orang tuamu. Maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan siapapun. Jika hari ini ada yang sedang terpuruk, sedang terjatuh, sedang down, sedang hancur, sedang rusak. Coba dicek. Mungkin kita pernah menyakiti hati orang tua kita. Karena disitulah titik kebaikan yang bisa kita hadirkan. Satu kali ada seorang pemuda yang kata Nabi, Rogima anfu, Rogima anfu, Rogima anfu. Celaka menyesal, celaka menyesal, celaka menyesal. Ya Rasulullah, kenapa engkau menyebutkan dia celaka menyesal? Jawabannya, celaka menyesal. Dia masih punya orang tua, tapi dia tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia lupa berbuat baik kepada orang tua. Maka hari ini, adik-adikku sayang, adik-adik milenial, jika masih punya orang tua, hormati mereka, muliakan mereka. Ibu, ayah, keduanya sama. Walaupun dalam hadis ibu 3 tingkat derajatnya memang disebutkan. Kenapa Ustadz? Iya, ada 5 air yang ibu keluarkan untuk anaknya yang tidak akan bisa digantikan oleh anaknya. Yang pertama air ketuban saat ibu mengandung anaknya. Yang kedua air darah saat ibu melahirkan anaknya. Yang ketiga air susu saat ibu menyusui anaknya. Yang keempat air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Dan yang kelima air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. Ibu, ini ibu-ibu kita. Tapi ingat, ada sosok manusia yang banting tulang untuk kita. Dia capek, tapi dia gak pernah bilang capek. Dia lelah, tapi dia gak pernah bilang lelah. Dia sakit, tapi dia gak pernah bilang sakit. Dia adalah orang yang paling banting tulang untuk kita. Bertanggung jawab untuk kita. Ibu mencintai kita mungkin terlihat. Tapi sosok manusia ini mencintai kita tidak terlihat. Siapa dia? Ayah. Saya ngalamin sekarang jadi ayah. Ayah capek? Enggak. Ayah sakit? Enggak. Ayah lelah? Enggak. Kenapa? Karena kita ingin memberikan kebahagiaan bagi anak-anak kita. Maka duhai para anak, adik-adikku sayang, millennials, growth class hari ini. Hormati orang tua kita. Karena ketika engkau menghormati orang tuamu, izin Allah, Allah muliakan kehidupanmu itu. Maka nanti kalau orang tua udah selesai, baru ke samping, perbaiki hubungan kita dengan manusia yang lain. Catat ya, kalau bisa, mohon izin, tinggalkan apa yang Allah gak suka. Jangan pacaran ya. Ahilman doakan yang pacaran putus hari ini. Ya, kenapa? Iya.
Teman-teman laki-laki terutama ya, yang laki-laki antum naikin kelas dulu, banyak belajar dulu, tenang aja. Karena pada akhirnya yang good looking akan kalah sama yang good rekening. Ya, antum naikin kelasnya, naikin belajarnya, kembangin usahanya, insya Allah. Ingat ya, cinta selalu tahu di mana tempat berakhirnya. Enggak apa-apa. Mungkin kita Ustadz kok teman saya udah kesini ya, teman saya pada kesini ya, kok aku gini-gini aja. Shh, tenang. Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan. Keduanya bersinar di waktunya masing-masing. Jangan membandingkan keadaan kita dengan keadaan orang lain. Sibukkan diri kita memperbaiki dengan Allah, dengan orang tua, baru nih usaha kita jalankan. Ayo ketemu orang, ketemu orang, ketemu orang, ketemu orang, ketemu orang, ketemu orang. Jalin bisnis, relasi. Insya Allah. Dan yang paling menguatkan semuanya adalah doa. Apa? Jangan pernah berhenti berdoa. Dan jangan pernah berdoa untuk berhenti. Terus berbuat baik. Berbuat baik. Berbuat baik. Berbuat baik. Kenapa Ustadz? Iya. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang suka berbuat baik. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Setiap kebaikan pasti balasannya adalah tanamlah kebaikan dari mulai sekarang. Pada akhirnya jadi kaya, jadi terkenal, jadi keren, jadi nggak penting saat kita kembali kepada Allah. Jadi orang baik aja. Setuju? Setuju? Ahilman, gimana kalau kebaikan kita nggak dihargai oleh manusia? Shh. Jangan khawatir kalau kebaikan kita nggak dihargai manusia. Kenapa? Karena kita tidak akan mungkin bisa menyenangkan semua orang. Betul apa betul? Kita tidak akan mungkin bisa membuat orang suka sama kita. Betul? Pasti akan ada aja orang yang gak suka dengan kita. Setuju? Bapak Ibu lihat saya, yang kiri, yang kanan, yang tengah sama atau beda? Beda. Yang kiri mungkin lihatnya agak cabi sedikit mungkin. Yang kanan mungkin agak tirus sedikit. Makanya kalau saya foto pasti begini. Karena saya tahu ini yang paling bagus sedikit dari wajah saya, sedikit ya, sedikit. Mungkin yang tengah lihatnya agak bengkak, mungkin. Kok agak bengkak gini badannya? Mungkin. Mungkin ada yang bilang pas masuk, oh itu Ustadz Hilman teh. Pendek ternyata ya. Misalnya, kita kan gak pernah tahu, betul? Coba tolong jawab. Pujian dan cacian manusia, mana yang lebih penting? Pujian atau cacian? Pujian atau cacian? Cacian? Ibu siap dibully tiap hari? Pujian dan cacian mana yang lebih penting? Mohon maaf ya, dua-duanya sama saja. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Catat. Status hari apa ini? Jumat ya. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Status hari Sabtu itu. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan. Kenapa Ustadz? Karena semua orang pasti ngelihat kita beda-beda kok. Betul nggak? Kita semua orang memuliakan kita. Mohon maaf, belum tentu menjadikan kita mulia di hadapan Allah. Semua orang menghina kita, belum tentu kita hina di hadapan Allah. Lebih baik sibuklah dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Sepakat? Maka ingat, hati-hati dengan pujian. Karena banyak nyamuk mati gara-gara tepuk tangan. Betul apa betul? Iya apa iya? Wih keren. Ini mohon maaf ya, biasanya anak muda hari ini haus dengan pujian. Betul nggak? Teman-teman sayang, nggak apa-apa. Orang nyepelein kita, kamu mah, nggak apa-apa. Tahu nggak? Balas dendam terbaik adalah dengan menunjukkan sesuatu, kemudian dia menyesal pernah menghina kita. Dulu teman pesantren saya banyak yang nolak saya. Sekarang menyesal pernah nolak saya. Perempuan yang sekarang jadi ibu dari anak-anak saya, tahu nggak siapa? Perempuan yang dulu pernah saya cintai dia. Cinta dalam diam, rindu dalam taat. Saya nggak berani ngungkapin cinta sama dia. Siapa saya?
Cuman bubuk raginang doang. Dulu mah aduh pendek, kecil, hitam, bau lagi hidup lagi ya. Tapi saya diem aja, saya bilang, ya Allah, kalau dia jodohku dekatkanlah. Kalau dia bukan jodohku gimana caranya? Jodohkan ya Allah. Pokoknya kudu jodoh ya Allah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Allah menjadikan skenarionya. Dia kuliah di Jogja. Ahilman kuliah di Bogor. Cinta selalu tahu di mana tempat berakhirnya. Teman-teman sayang, gak apa-apa. Kadang-kadang kita direndahkan, dicaci maki, tenang aja. Kenapa? Di saat itulah saat engkau dibanting, siap-siap terpelanting. Status hari Minggu ini. Ketika engkau dibanting, siap-siap. Kadang-kadang kita tuh butuh dibanting, butuh gak enak, butuh sakit. Betul apa betul? Obat itu rasanya apa? Pahit, tapi saat kita mau nelan, mau minum, pahit pahit gak enak. Shh, tunggulah. Allah akan berikan rasa manis ketika engkau sembuh dari penyakit itu, betul? Hinaan, cacian, semuanya. Udah, biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Wih, lo pura-pura bisnis, ngapain bisnis? Udah, slow aja. Oh, tapi Ustadz dia ngomongin saya, gak apa-apa. Kalau ada orang yang ngomongin kita di belakang, berarti posisi kita di depan dia. Catat? Betul? Kalau ada orang yang ngomongin kita di belakang, berarti kita ada di mana? Di depan. Berarti dia di mana? Berarti dia di belakang kita. Menunjukkan kalau kualitas kita lebih keren dibanding dia. Betul? Terus gimana? Kita gak bisa dengerin semua orang. Betul gak? Ada kisah kan Luqmanul Hakim dengan anaknya. Satu kali Luqman naik apa? Naik himar kan? Naik himar berdua, himarnya kecil. Naik berdua. Ada yang ngomongin. Kata orang, ya Allah kasihan banget. Himar kecil naikin 2 orang. Apa kata Luqman? Nak turun ya. Sekarang kamu yang naik, bapak yang turun. Luqmannya turun, anaknya naik. Ada yang komen gak? Apa komentarnya? Anak durhaka sama orang tua, betul? Anaknya naik, bapaknya tuh. Kata Luqman, gantian, bapak naik, kamu turun. Ada yang komen gak? Apa komentarnya? Bapak gak punya hati. Tega, anaknya suruh turun, bapaknya nak. Kata Luqman, nak turun dua-duanya. Diteng-teng dua-duanya. Ada yang komen? Apa komentarnya? Apa komentarnya? Orang gila. Punya himar bukan jadi naikin malah dituntun. It's alive. Akan ada yang berbusa namanya deterjen. Ada yang komen namanya netizen. Ya. Catat status hari apa itu? Senin. Iya. Ada yang berbusa namanya apa? Ada yang komen namanya apa? Terus gimana? Slow aja, keles. Hati-hati ya. Jangan punya penyakit hari ini anak muda namanya insecure. Apa? Apa itu insecure? Ngerasa diri tuh kecil. Shh. Kita itu bisa lahir ke muka bumi saja karena kita ini manusia yang dipilih oleh Allah. Setuju? Jangan insecure. Perbanyak bersyukur. Status hari Selasa itu tuh ya. Jangan insecure, perbanyak bersyukur. Dan yang kedua apa? Jangan overthinking. Apa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apa itu overthinking? Jangan banyak pikiran. Jangan banyak keinginan. Dipikirin. Nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Mikir we terus. Jalan dong. Ustadz, gimana ya? Aku tuh cinta sama dia. Tapi dia cinta ya gak sama aku. Enggak lah jelas. Jangan dipikirin. Tunjukin dong. Tunjukin. Jalan, gerak. Gak boleh jadi anak muda yang mager. Harus jadi anak muda yang baper. Betul? Apa itu baper? Bukan bawa perasaan. Tapi bawa perubahan. Hari apa Pak? Selasa. Ayo, tapi kan Ustadz, aku mah udah terlahir miskin. Aku mah orang kampung. Orang tua aku susah. Shh.
Kita nggak bisa milih lahir di mana. Kita nggak bisa milih lahir dari orang tua siapa, betul? Tapi kita bisa milih kehidupan kita mau seperti apa. Ahilman dulu pernah mikir juga sama. Aku orang kampung, orang tuaku miskin. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Oke, orang tuaku sulit. Oke, aku orang kampung. Tapi hidupku nggak boleh begini. Aku harus berubah. Gimana caranya? Satu saat orang tuaku diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman, jangan insecure, jangan over. Sok mulai hari ini perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan orang tua, perbaiki hubungan kita dengan sesama. Jadi orang baik dalam hidup, give the best, keep the best, be the best. Sisanya kita serahkan kepada siapa? Allah. Ingat ya, ada terserah, ada menyerah, ada berserah. Ada apa? Terserah, menyerah, berserah. Ulangi, ada apa? Terserah, menyerah. Apa bedanya? Beda. Kalau terserah tidak ada tujuan. Tidak ada? Udah Ustadz, hidup aku mah let it flow aja. Itu kayak bener, padahal salah. Kita gak boleh hidup, udah pokoknya mah gimana angin yang berhembus aja. Gak boleh. Kita harus punya tujuan. Apa tujuannya? Buat dari sekarang. Ustadz, usia 30 pengen gini, 25 pengen begini. Bikin. Hati-hati. Innal kalam ad-du'a. Setiap perkataan adalah katakan yang baik-baik. Yang kedua, ya, ada menyerah. Kalau menyerah apa? Menyerah itu nggak ada usaha. Saya tuh paling gemes sama orang yang bikin status akan indah pada waktunya. Gemes banget. Akan indah pada waktunya itu hanya berlaku bagi mereka yang berusaha. Betul? Makanya yang akhwat terutama yang perempuan berdoalah kepada Allah agar dijauhkan dari laki-laki yang malas. Iya. Dijauhkan dari laki-laki yang apa? Malas. Laki-laki itu kemuliaannya ada pada gerakannya. Kalau cuma diem, Ustadz, aku menunggu takdir aja. Kan kata Ahilman juga rizki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Iya, tapi kalau kamu diem gak bisa itu. Harus jalan. Maka nanti ada yang ketiga, namanya apa? Berserah. Apa? Kalau berserah apa? Pastikan tujuannya, maksimalkan usahanya, langitkan doanya, hasilnya serahkan kepada siapa? Ulangi, pastikan tujuannya, maksimalkan usahanya, langitkan doanya, hasilnya serahkan kepada siapa? Jangan terserah, jangan menyerah, harusnya apa? Berserah. Perbaiki hubungan kita dalam kehidupan. Dengan Allah, dengan orang tua, dengan setiap orang di antara kita. Terutama laki-laki ya, Anda jangan menyakiti hati perempuan ya. Halo? Perempuan itu paling suka 3 Apa Bu? 3 An pertama pujian, an kedua perhatian, an ketiga transparan ya. Itu yang paling penting. Anda juga sama yang akhwat ya, laki-laki itu suka dimuliakan. Maka hormati dia, cari laki-laki yang punya potensi rizki yang baik. Bukan yang punya rizki, tapi yang punya potensi. Sabar, jujur, tanggung jawab, setia. Itu laki-laki yang baik. Maka insya Allah mudah-mudahan hari ini Allah muliakan kehidupan kita semua. Saya mau tanya, hari ini ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya? Mau hidup kita berubah? Mau jadi lebih baik? Mau tambah bahagia? Mau tambah berkah? Mudah-mudahan Allah perkenankan semua kebaikan untuk kita semua. Terakhir sebelum Ahilman tutup, Ahilman pengen ajak kita semua berdoa, boleh? Kita doa sama-sama kepada Allah. Semoga Allah mudahkan apa yang menjadi kebaikan untuk kita hari ini. Dan semua yang datang semuanya diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kedua telapak tangan kita. Tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes pagi ini menguatkan setiap harapan dan doa-doa kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim, duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, hari ini Engkau lembutkan hati kami. Hari ini Engkau ringankan langkah kami. Hari ini Kau mudahkan pertemuan kami di tempat ini, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, sayangi kami semua dengan rahmat-Mu, ya Allah. Cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, Engkau tahu siapa diri kami, ya Allah. Engkau tahu hina dinanya kelakuan kami, ya Allah. Engkau tahu busuknya perilaku kami, ya Allah. Engkau tahu buruknya masa lalu kami, ya Allah. Engkau tahu banyaknya dosa-dosa kami, ya Allah. Engkau tahu kotornya hati kami, ya Allah. Engkau tahu seringnya maksiat kami, ya Allah. Tapi hari ini Engkau ringankan langkah kami ke tempat ini. Karena kami yakin Engkau mencintai kami, ya Allah. Maka ya Allah, kami mohon kepadamu, jangan pisahkan pertemuan kami pagi ini, kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan Engkau keluarkan kami dari tempat ini, kecuali Engkau hapuskan setiap kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, kami sadar, ya Allah, mungkin musibah, ujian, cobaan datang menghampiri kami karena banyaknya dosa-dosa kami, ya Allah. Ighfir lana, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni tubuh ini, ya Allah. Bapak Ibu, teman-teman, ayo kita muhasabahi. Mulai tubuh kita, mata. Ya Allah, ampuni mata kami jika pernah melihat yang haram, sering melihat sesuatu yang tidak Engkau sukai, ya Allah. Ampuni mata kami yang jarang baca Quran. Ampuni mata kami yang sering memandang sebelah mata kepada orang lain. Lisan, ya Allah, ampuni lisan kami yang sering berbohong, ingkar janji, sering menghina orang lain, fitnah, sumpah serapah, ghibah. Berapa banyak aib orang lain yang kita bicarakan di belakangnya. Dosa itu. Tangan, ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah bersentuhan dengan yang haram, pernah menipu orang lain, pernah zalim kepada orang lain. Ampuni tangan, ya Allah. Perut, ampuni jika di antara perut kami pernah masuk makan minum yang haram. Ada yang pernah mabuk minuman keras. Masih ada harta riba yang kami makan, ya Allah.
kemaluan kami. Ampuni ya Allah jika di antara kami ada yang pernah berzina ya Allah. Tangan, kaki, kemaluan. Kaki ini ya Allah. Ampuni jika selama ini kami sering melangkah ke tempat maksiat. Hadirin, istighfar minta ampun kepada Allah. Astagfirullah. 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 Apalagi dosa kita kepada orang tua kita. Ya Allah, ampuni kami jika pernah menyakiti hati orang tua kami ya Allah. Ampuni kami jika pernah menyinggung perasaan orang tua kami ya Allah. Pernah membentak, pernah marah, pernah membangkang. Itu sebab yang merusak kebaikan dalam hidup kita. Ya Allah, maafkan kami jika pernah durhaka kepada orang tua kami. Hadirin, hadirkan wajah orang tuanya masing-masing. Mulai ibu kita, hadirkan wajah ibu. Dekatkan wajah ibu kita, bayangkan wajahnya, lihat ibu. Ya Allah, maafkan kami belum bisa berbuat baik kepada ibu kami ya Allah. Ayah, Bapak, dekatkan wajah ayah kita, lihat wajah ayah kita. Dialah laki-laki yang banting tulang untuk kita ya Allah. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehat afiatkan tubuhnya ya Allah. Bahagiakan hari tuanya ya Allah. Mampukan kami membahagiakan orang tua kami sebelum mereka wafat ya Allah. Namun jika orang tua kami sudah wafat, ibu bapak yang sudah wafat orang tuanya, ya Allah, sampaikan salam rindu kami untuk orang tua kami di alam kubur ya Allah. Lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya, jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surgamu ya Allah. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, berkahi sisa umur kami ya Allah, dalam ketaatan, dalam kesalehan ya Allah. Berkahi keluarga kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi usaha kami ya Allah. Berkahi anak-anak cucu keturunan kami ya Allah. Teman-teman, berkahi ya Allah karir kami, pencapaian kami, cita-cita kami. Sekarang silahkan berdoa sesuai hajatnya masing-masing. Yang punya hajat, punya harapan, punya cita-cita, ayo bermohon ke Allah. Ayo katakan ya Allah. Ya Allah. Ayo minta ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah, jika ada di antara kami pagi ini yang sedang gelisah, Engkau tenangkan hatinya ya Allah. Jika ada yang sedang susah, Engkau mudahkan hidupnya ya Allah. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Jika ada yang punya aib, tutup aib kekurangannya ya Allah. Jika ada yang punya hajat, segerakan hajatnya ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang terus belajar ya Allah. Yang mau belajar jadi lebih baik ya Allah. Istiqomahkan kami dalam kebaikan sebelum kami wafat ya Allah. Kelak jika seandainya wafat kami semakin dekat, kami mohon ya Allah,
Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Allah, masukkan kami ke dalam surgamu. Masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ijabah permintaan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah.